Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hukum HOK, khususnya pada rangkaian pegas, seri, dan paralel. Sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Destri Zumar Sastiani, Saya Bu. Anggi Budi Pratiwi, Hadir. Intan Kemala, Hadir. Nurlaili, Hadir. Mutiara Zakia, Ada Bu. Windy Triandini. Hadir Bu. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan materi pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bu. Baiklah, sebelumnya saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu melalui diskusi kelas, siswa diharapkan mampu memahami pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas atau karet dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, melalui virtual lab, peserta didik diharapkan mampu menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki hukum HOK, rangkaian seri dan paralel, dan energi potensial pegas dengan jujur, tepat, dan teliti. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya dengan benar dan tepat. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, saya akan bertanya, apakah dari kalian pernah melihat pegas? Dan jika pernah, bagaimana bentuk pegas tersebut? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Windy. Untuk pegas itu saya pernah melihatnya, di mana bentuknya itu melingkar dan jika ditarik dia akan kembali ke seperti keadaan semula. Contohnya yaitu per pada pena dan suspensi pada motor. Ya, benar sekali. Jadi pegas itu dapat kembali ke posisi semula dan contohnya telah disebutkan oleh Windy tadi. Kemudian, nah ini adalah fenomena alam. Ada per pada pena. Nah, sebagian pena itu memiliki per yang digunakan untuk memberikan tarikan ketika pena hendak digunakan. Kemudian ada juga suspensi motor. Motor itu dipasang suspensi untuk meredam kejutan ketika melaju di jalan yang berlobang. Kemudian ada juga per pada spring bed. Nah, per itu dipasang pada spring bed agar spring bed tersebut bersifat lebih elastis. Nah, dari fenomena alam ini, saya ada pertanyaan lagi. Nah, mengapa gaya pegas tersebut harus bergantung pada perubahan panjang pegas? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Destri. Karena jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertahanan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ya, benar sekali. Jadi itu adalah bunyi dari hukum Hooke. Nah, bunyi dari hukum Hooke itu adalah jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, batas elastis pegas itu adalah batas ketika pegas sudah tidak dapat kembali ke posisi awal, yaitu disebut dengan batas plastis. Nah, kemudian secara matematis, dituliskan bahwa hukum Hooke itu F sama dengan min K dikalikan dengan delta X, di mana F adalah gaya pemulihan pegas, yang satuannya yaitu Newton,
Kemudian K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya yaitu meter. Nah, di sini bernilai minus karena gaya pemulihan pegas itu karena gaya pemulihan pegas itu arahnya berbeda dengan gaya tariknya. Nah, ini adalah grafik hukum Hooke. Grafik hukum Hooke itu pada sumbu Y itu ada gaya tarik pegas. Kemudian pada sumbu X itu ada perubahan panjang pegas atau delta X. Nah, semakin besar gaya yang diberikan oleh pegas, maka pegas tersebut akan semakin memanjang. Nah, sementara garis yang ditarik linear ini adalah konstanta pegas. Sampai di sini, apakah paham? Apakah kalian paham? Paham, Bu. Baiklah, lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pada rangkaian pegas. Nah, rangkaian pegas ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel. Nah, untuk rangkaian pegas seri ini, jika dua buah pegas yang mempunyai tetapan pegas yang sama dirangkaikan secara seri, maka panjang pegas akan menjadi 2 kalinya. Secara matematis, konstanta pegas seri ini adalah Ks sama dengan 1/K1, 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah hingga 1/Kn. Nah, kemudian untuk rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel ini, jika pegas disusun secara paralel, panjang pegas akan tetap seperti semula, sedangkan luas penampangnya menjadi lebih 2 kali dari semula bila pegas disusun 2 buah. Secara matematis, konstanta pegas paralel ini adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah hingga Kn. Sementara gambar dari rangkaian pegas seri tersusun seperti ini. Jadi tersusun ke bawah kemudian diberikan beban. Nah, ini adalah konstanta pegas yang pertama, ini adalah konstanta pegas yang kedua. Kemudian untuk rangkaian pegas paralel itu tersusun berdampingan, kemudian diberikan massa. Dan terjadilah perubahan panjang pegas. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Silahkan, Anggi. Selain perbedaan di dalam gambar, apakah ada lagi perbedaan rangkaian pegas dan paralel? Ada. Jadi, rangkaian pegas seri ini berbeda sifatnya dengan rangkaian pegas paralel. Rangkaian pegas seri ini sifatnya untuk memperbesar konstanta pegas, sementara rangkaian pegas paralel ini memperkecil konstanta pegas. Jadi berbanding terbalik. Apakah mengerti, Anggi? Ya, kita lanjut pada rangkaian pegas gabungan. Nah, selain rangkaian pegas seri dan paralel, ada juga rangkaian pegas gabungan seri dan paralel. Nah, rangkaian pegas ini menggabungkan antara pegas seri dan paralel. Sehingga secara matematis dituliskan konstanta pegasnya, yaitu konstanta pegas gabungan sama dengan konstanta pegas seri ditambah konstanta pegas paralel. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai energi potensial pegas. Nah, apa energi potensial pegas itu? Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan dalam pegas karena sifat elastis pegas. Besar energi potensial yang terkandung dalam pegas itu diberikan untuk meregangkan dan menekan pegas. Secara matematis, energi potensial pegas bernilai EP sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat. Jadi,
P itu adalah energi potensial pegas, yang satuannya adalah Joule. Kemudian K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya ialah meter. Untuk grafik energi potensial pegas sendiri, itu hampir sama dengan grafik hukum Hooke, yaitu F untuk sumbu Y-nya, dan untuk sumbu X-nya itu delta L. Sementara garis linearnya ini adalah energi potensial pegas. Sampai di sini apakah semua mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah, baiklah, sekarang kita akan melakukan sekarang kita akan melakukan virtual lab. Di sini saya akan membagikan lembar kerja peserta didik terlebih dahulu. Nah, dari lembar kerja tersebut, kita akan langsung membuka pada virtual lab-nya. Nah, ini tampilan pada rangkaian pegas paralel. Nah, di sini kalian dapat menggunakan link yang ada pada lembar kerja peserta didik tersebut. Dengan cara yaitu pertama kalian dapat menggunakan laptop untuk melakukan eksperimen ini melalui simulasi pad yang telah diberikan pada lembar kerja peserta didik. Kemudian pada menu simulasi berikut itu ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, untuk simulasi ini kalian dapat mengklik gaya yang dikenakan, gaya pegas, perpindahan, posisi setimbang, serta nilai. Nah, kemudian kalian dapat menentukan konstanta pegasnya. Untuk pegas atas yaitu yang berwarna ungu, kalian dapat memberikan nilai terserah. Nah, kemudian pegas bawah juga kalian dapat memberikan nilainya. Kemudian untuk gaya yang dikenakan, kalian juga dapat menentukan nilai untuk gayanya, dan sehingga dihasilkan pertambahan panjang pegas pada nilai yang berwarna hijau ini. Sama juga seperti rangkaian seri. Untuk konstanta pegas kiri, yaitu yang berwarna ungu, dan yang berwarna kuning, untuk pegas kanan, kalian dapat menggerakkan konstanta pegasnya dan menentukan nilai dari konstanta pegas tersebut. Kemudian untuk gaya yang dikenakan, kalian dapat menggerakkannya juga untuk menentukan gaya yang dikenakan, sehingga didapatlah perubahan panjang pegas. Nah, dari virtual lab ini silahkan kalian lakukan. Ibu beri waktu 5 menit. Baiklah, apakah ada yang sudah menemukan data melalui virtual lab tersebut? Saya sudah, Bu. Silahkan, Windy.
untuk share screen hasil data yang diperoleh. Silakan Windy. Share screen-nya belum bisa, Bu. Ya. Silakan. Bagaimana? Baiklah. Ya, silakan. Oke, di sini saya menggunakan konstanta sebesar 360 Newton per meter. Terus konstanta bawahnya, pegas bawah juga sebesar 360 Newton per meter. Sehingga gaya yang dihasilkan yaitu sebesar 100 Newton dan perpindahannya 0,127 meter. Ya, benar sekali. Jadi, dengan kita menentukan pegas atas, konstanta pegas untuk pegas atas dan pegas bawah, serta gaya yang dikenakan, maka dapat dihasilkan konstanta pegas dan arah gaya yang menariknya. Baiklah, dari hasil data Windy tersebut itu untuk rangkaian pegas paralel. Kemudian apakah ada yang mencari data untuk rangkaian pegas seri? Saya, Bu, sudah dapat. Silahkan di-share script. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Bagaimana berapakah data yang didapatkan? Jadi setelah virtual lab yang tadi, di sini saya menggunakan pegas seri. Saya mengambil konstanta pegas sebesar 400 Newton meter. Kemudian pegas bawah besarnya sama 40 Newton. Yaitu 50 Newton dan perpindahannya 0,250 meter. Ya, benar. Cukup. Baiklah. Dari virtual lab tersebut, apakah kalian dapat memahami cara menggunakan virtual lab dan menentukan datanya?
Iya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video fenomena terkait hukum Hooke. Baiklah, silakan disimak. Ketika pegas atau per ini saya tarik dengan gaya horizontal ke kiri, dan hukum Hooke. Bab ini biasanya dibahas di kelas 11 SMA. Oke, pada bab ini kita akan membahas beberapa subbab antara lain. Yang pertama, konsep elastisitas. Yang kedua, siapa sih yang nggak tahu pulpen? Benda kecil satu ini biasa kita gunakan untuk menulis di atas sehelai kertas. Tapi di beberapa pulpen, di dalamnya pasti ada yang namanya per atau pegas. Nah, sekarang kita lihat per ini. Ketika pegas atau per ini saya tarik dengan gaya horizontal ke kiri dan ke kanan, ternyata dia meregang. Dan ketika saya lepas, kembali ke bentuk semula. Sama halnya ketika saya berikan gaya tekan ke bawah. Pegas ini merapat, kemudian ketika gaya dilepaskan, dia akan kembali meregang, kembali ke bentuk semula. Seperti ini. Prinsip ini yang digunakan pada beberapa pulpen untuk bekerja. Ya, jadi ketika pulpen ingin digunakan, maka kita hanya perlu memberikan gaya tekan sedikit di bagian atas dari pulpen ini, dan pulpen akan dengan sendirinya terkunci dan kita bisa menulis di atas helai kertas. Ketika ingin membalikan, tinggal tekan sekali lagi, maka pulpen akan kembali ke bentuk semula. Pada dasar. Selanjutnya yaitu video berikut ini. Pam param pam param pam param pam param pam param param pimen 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 suaranya riang tuk-tuk lewat lorong sempit tuk-tuk antara berlari apa yang paling dia senangi biji bunga matahari tuk-tuk antara berlari antara berputar di atas roda putarnya apa yang paling dia senangi biji bunga matahari ya antara senang berputar berputar Nah, dari video tersebut, dapatkah kalian mengambil kesimpulan apa fenomena dari hukum Hooke itu? Jadi yang saya amati dari video yang pertama, terdapat pena di mana pada pena tersebut terdapat per atau pegas yang dipasang pada pena dapat kembali ke posisi awal. Sedangkan pada video yang kedua banyak macam contoh dari pegas ini. Yang pertama yaitu ada suspensi pada motor, di mana suspensi ini bisa menahan kejutan di jalan yang berlubang. Lalu ada ketapel. Ketapel tersebut juga contoh dari pegas. Dan ada kasur, di mana di dalam kasur tersebut ada pegas yang tersusun pada kasur atau spring bed tersebut. Nah, dari fenomena tersebut benar bahwa yang pertama itu pena. Nah, pena tersebut dipasang per yang berguna untuk membuka dan menutup pena sehingga per tersebut dapat kembali ke keadaan semula. Kemudian ada suspensi yang dipasang paralel pada motor. Nah, suspensi ini dipasang berfungsi untuk meredam kejutan yang terjadi pada motor ketika motor sedang melaju ke
melaju di jalan yang berlobang atau jalan yang rusak. Kemudian yang ketiga tadi ada ketapel. Nah, ketapel ini ketika ditarik maka dia akan kembali ke posisi semula. Dan yang selanjutnya yaitu ada spring bed atau kasur. Nah, kasur itu dipasang pegas yang dipasang dengan rangkaian seri. Nah, pegas yang dipasang dengan seri ini dapat membuat spring bed tersebut bersifat lebih elastis. Dari penjelasan fenomena tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, setelah kita mempelajari materi pada sebelumnya, di sini terdapat beberapa contoh soal. Yang pertama, untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 4 cm diperlukan usaha 0,16 Joule. Gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas tersebut sepanjang 2 cm. Diperlukan gaya sebesar A 0,8 Newton, B 1,6 Newton, C 2,4 Newton, D 3,2 Newton, E 4,0 Newton. Nah, dari soal tersebut sudah diketahui bahwa pegas tersebut memiliki usaha 0,16 Joule. Kemudian panjang pegas yang pertama yaitu kita simbolkan dengan X1 4 cm. Kemudian diubah satuannya menjadi satuan internasional 0,04 meter. Kemudian untuk X2-nya itu yaitu pegas tersebut meregang pada X2 sama dengan 2 cm. Dengan jika diubah ke satuan internasional menjadi 0,02 meter. Sehingga dengan menggunakan rumus energi potensial pegas, yaitu W sama dengan setengah K dikalikan dengan X1 kuadrat. Maka didapatlah setengah dikalikan dengan K, X1-nya disubstitusikan ke persamaan jadi 0,04 kuadrat dikalikan dengan 0,16 dikalikan dengan 2. W sama dengan K 0,4 kuadrat 0,4 dikalikan dengan 0,4 kuadrat dikali 2. W sama dengan K dikalikan 0,04 kuadrat dikalikan dengan K. W sama dengan 0,4 kuadrat per 0,04 kuadrat dikalikan dengan 2K, sehingga didapatlah jika dibagi 0,4 per 0,04 kuadrat menghasilkan 10 kuadrat dikalikan dengan 2K, maka W sama dengan 200 Newton per meter. Sehingga jika dimasukkan ke rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikalikan dengan delta X, sementara delta X-nya yaitu X kuadrat, maka F X kuadrat X2, maka F sama dengan 200 dikali 0,02, maka F nilainya adalah 4 Newton. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, sebuah pegas yang panjangnya 100 cm dipotong menjadi 3 bagian dengan perbandingan panjang 2:3:5. Jika setiap pegas ditarik dengan gaya yang sama besar, perbandingan pertambahan panjang setiap pegas itu adalah dari soal ini diketahui bahwa pegas tersebut panjangnya 100 cm, yaitu X sama dengan 1 cm. Sementara perbandingannya tadi 2:3:5. Yang ditanya itu perbandingan perubahan panjang pegas atau delta X. Nah, sehingga kita dapat membagi pegas tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, 2/10 dikalikan dengan 100, sehingga dapatlah 20 cm. Bagian yang kedua,
3/10 dikali 100, sehingga didapatlah 30 cm. Bagian yang ketiga, 5/10 dikalikan dengan 100 sama dengan 50 cm. Nah, dari bagian tersebut kita masukkan ke konstanta pegas. Jadi, konstanta pegas yang pertama itu adalah 1 per bagian yang ke-1, yaitu 1/20. Konstanta pegas yang kedua itu 1 per bagian yang kedua, yaitu 1/30. Konstanta pegas yang ketiga itu adalah 1 per bagian 3, yaitu 1/50. Nah, dari konstanta tersebut kita bandingkan perubahan panjang pegas, masing-masing pegas. Jadi, perubahan panjang pegas ke-1, kedua, dan ketiga adalah 20/30/50. Dapat kita sederhanakan 2/3/5. Kemudian contoh soal yang selanjutnya, 3 pegas dengan konstanta K1 sama dengan 20 Newton per meter, K2 sama dengan 30 Newton per meter, K3 sama dengan 60 Newton per meter. Ketiga pegas dirangkaikan dengan cara seri, paralel, atau gabungan keduanya akan didapatkan konstanta pegas. Nah, untuk mencari konstanta pegas ini, kita sudah mengetahui konstanta 1, 2, 3 dari pegas. Untuk konstanta pegas pada rangkaian seri, kita dapat menggunakan rumus 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Dari diketahui, kita masukkan konstanta 1, 2, 3-nya ke rumus konstanta seri ini. Jadi didapatlah 1 per KS sama dengan 1/20 ditambah 1/30 ditambah 1/60. Kemudian kita samakan penyebutnya, 1 per KS itu jadi 3/60 ditambah 2/60 ditambah 1/60. Jadi 1 per K seri sama dengan 6/60. Jika dikalikan silang, maka K seri sama dengan 60/6. Maka K seri sama dengan 10 Newton per meter. Kemudian untuk konstanta pegas paralel itu K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, tinggal dijumlahkan saja dan hasilnya 110 Newton per meter. Untuk konstanta gabungan itu konstanta seri ditambah dengan konstanta paralel. Sehingga hasilnya 300/11 Newton per meter. Baiklah, dari contoh tersebut, apakah kalian dapat memahaminya? Baik, Bu, sudah paham. Nah, untuk soal yang pertama, silahkan kalian terlebih dahulu mengerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. Baiklah, untuk soal ini apakah ada yang ingin menjawab?
Baiklah, kalau begitu saya tunjuk untuk Intan. Untuk Destri, apakah bisa menjawab? Gitu loh, Bet. Uji kau Intan yang jawab. Intan katik sinyal. Hai, Dem. Astagfirullah. Pause dulu, Dak. Anggi, kasih ke Anggi Maaf ya, maaf ya. apa lah, seru-seruan dikit. Baiklah, untuk soal nomor 1, apakah ada yang ingin menjawab? Nah, saya tunjuk Destri, apakah bisa menjawab? Jawabannya C, Bu, 30 cm. Menggunakan rumus apa? F sama dengan K dikali delta X. Ya, jadi jawabannya adalah nih. Nah, dari soal tersebut, sebuah balok yang bermasa 225 gram yang digantungkan pada pegas sehingga pegas bertambah panjang 35 cm. Berapa panjang pegas mula-mula jika konstanta pegas 45 Newton per meter? Jadi yang diketahui adalah masanya dan delta X yaitu perubahan panjang pegas dan konstanta pegas. Kemudian yang ditanya adalah panjang pegas mula-mula. Nah, kita dapat memasukkan panjang pegas mula-mula pada rumus F sama dengan K dikalikan dengan delta X, di mana F itu sama dengan W, yaitu M dikalikan dengan G. M tadi kan diketahui 225 gram, yaitu kalau dalam satuan internasional 0,225 kg. Sementara F itu M dikalikan dengan G, dan G itu adalah 10 Newton. Jadi, 10 Newton per meter. Jadi, F sama dengan 2,25 Newton. Tinggal dimasukkan saja nilainya F, K, dan delta X. Nah, sehingga didapatlah delta X sama dengan 5. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Pegas akhir dikurangkan dengan pegas awal. Pegas awal itu nilainya pegas awal yang ditanya. Pegas akhir nilainya 35 cm dan perubahan panjangnya yaitu 5 cm, sehingga didapatlah panjang pegas mula-mula yaitu 30 cm. Kemudian untuk soal yang kedua, silahkan kalian mencari terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin menjawab? Kepada Mutiara Zakia, apakah bisa menjawab? A, B, C, D, E. Nah, jawabannya bentar, jawabannya kan saya cari dapat 2,5 joule ya, Bu. Kok nggak ada di A, B, C, D, E? Itu 2,05 ya, jadi? Ya, jadi ini 2,5 joule. Mohon maaf, salah ketik. Jadi jawabannya apa, Mutiara Zakia? Jawabannya yang saya cari dapatnya 2,5 joule, tapi nggak ada 2,5 joule menggunakan rumus apa? Menggunakan energi potensial sama dengan setengah K delta X kuadrat. Jadi kita dari 5 cm sama 15 tadi kita jadi ke meter dulu, baru kita masuk ke rumusnya lagi itu. Ya, jadi jawabannya adalah 2,5 joule. Dari diketahui tadi, yaitu jika ditarik dengan gaya 100 Newton, pegas akan bertambah panjang 5 cm. Berapakah energi potensial pegas yang diperlukan agar pegas bertambah 15 cm? Nah,
dari diketahui gayanya 100, pertambahan panjang pegas 5 cm, dan pegas tersebut akan bertambah panjang 15 cm. Maka kita dapat menggunakan rumus energi potensial untuk mencari energi potensial pegas dan didapatkanlah hasil 2,5 Joule. Kemudian untuk soal selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab? Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu sepeda motor menggunakan 2 shock breaker depan dan 2 shock breaker belakang. Setiap shock breaker memiliki konstanta pegas sama, yaitu 2.500 Newton per meter. Ucok yang masanya 50 kg dengan gaya gravitasi 10 meter per second kuadrat, duduk di atas sepeda motor itu dan berada pada titik kesetimbangan dari keempat shock breaker. Nah, berapakah perubahan panjang setiap shock breaker? Di sini ada, apakah kalian bisa menjawab? Silakan dicari terlebih dahulu. Kepada Nurlaili, apakah bisa menjawab? Kalau saya dapatnya 0,05 meter menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. Jadi diubah ke senti, dapatnya 5 cm. Ya, jadi langsung saja ke jawabannya. Nah, jadi karena diketahui konstantanya 2.500 Newton per meter dengan massa 50 kg, kemudian yang ditanya perubahan panjang setiap shock breaker, nah, maka kita dapat menggunakan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Karena ada 4 shock breaker, yaitu 2 depan dan 2 belakang, maka susunannya itu adalah susunan paralel. Sehingga konstanta pegasnya bernilai 10.000 Newton per meter, yaitu 4 dikalikan dengan konstanta pegas 2.500. Sehingga didapatlah gaya tariknya, yaitu M dikalikan dengan gravitasi, 50 dikalikan dengan 10, yaitu 500 Newton. Kemudian dimasukkan gaya ke rumus hukum Hooke, dan didapatkanlah perubahan panjang sebesar 5 cm atau 0,05 meter. Nah, dari latihan soal tersebut, apakah kalian dapat memahaminya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah. Bisa, Bu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, jadi hukum Hooke ini adalah gaya ketika ditarik, maka perubahan panjang pegasnya itu akan sebanding dengan gaya tariknya. Kemudian hukum Hooke ini berkaitan dengan konstanta pegas. Kemudian konstanta pegas itu terdiri dari rangkaian pegas. Nah, rangkaian pegas itu terdiri dari rangkaian pegas seri, paralel, dan gabungan. Kemudian juga terdapat energi potensial pegas, di mana energi potensial pegas itu adalah energi yang tersimpan di dalam pegas tersebut yang digunakan untuk meregangkan pegas. Nah, baiklah, untuk memahami lebih lanjut materi ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian 2 soal berikut untuk dikerjakan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah,
Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi